Persib Bandung bagi para bobotoh bukan sekedar klub sepak bola, melainkan representasi harga diri, identitas, dan segalanya. Namun, bagi sebagian besar supporter klub lain di Indonesia, nama Persib seringkali memicu reaksi negatif dan emosi yang kuat. Situasi ini merupakan sebuah ironi dalam dunia sepak bola Indonesia. Persib di satu sisi sangat dicintai oleh jutaan penggemar, namun di sisi lain juga menjadi salah satu klub yang paling tidak disukai. Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah Persib dibenci, melainkan mengapa kebencian terhadap klub ini begitu mendalam dan meluas. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan rasa iri, melainkan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Video ini akan mengupas tuntas akar kebencian terhadap Persib Bandung melalui analisis mendalam, bukan berdasarkan spekulasi. Akan diidentifikasi 3 faktor utama yang membentuk animositas ini. Rivalitas historis yang sudah ada sejak lama, identitas supporter yang bersifat ambivalen, dan tekanan psikologis sebagai klub dengan reputasi besar. Mari kita bahas dari pangkal masalahnya. Asal-muasal dari semua permusuhan. Kita perlu membicarakan tentang Persija Jakarta. Persaingan antara Persib dan Persija melampaui sekedar sebuah laga. Ini merupakan kisah paling utama dalam sepak bola Indonesia. Persaingan ini bukanlah fenomena baru yang muncul akibat media sosial, melainkan memiliki sejarah panjang dan mendalam. Pertemuan awal antara Bandung, pendahulu Persib, dan Batavia, pendahulu Persija, telah terjadi sejak 1914. Dapat dibayangkan, konflik ini sudah bersemi bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya. Pertandingan ini selalu menjadi laga klasik penuh kebanggaan sejak masa awal liga. Lebih dari sekedar memperebutkan 3 angka, duel ini memiliki arti yang lebih besar. Pertarungan sebenarnya tidak hanya terjadi di lapangan, melainkan juga di luar lapangan sebagai simbol persaingan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, politik, dan perekonomian berhadapan dengan Bandung yang mengagungkan identitasnya sebagai pusat kebudayaan dan ibu kota provinsi. Persaingan ini mencerminkan dinamika antara pusat dan daerah yang terwujud dalam pertandingan sepak bola selama 90 menit. Namun, persaingan sengit yang telah lama membara mencapai puncaknya dan berkembang menjadi konflik modern yang kita saksikan saat ini sekitar tahun 2000-an. Sejak itu, beberapa peristiwa penting menjadi pemicu yang memperburuk dan melanggengkan permusuhan ini. Kejadian paling diingat adalah insiden walkout atau WO pada tahun 2005. Ketika itu, Persib memilih tidak bermain di Stadion Lebak Bulus, markas Persija, karena masalah keamanan. Akibatnya Persija dinyatakan menang WO. Bagi pendukung Persib atau bobotoh, peristiwa itu merupakan suatu hal yang memalukan. Sementara bagi pendukung Persija atau Jakmania, kejadian tersebut menjadi ejekan yang terus diingat sepanjang masa. Sebaliknya, ada sebuah gambaran yang menjadi simbol betapa tingginya kebencian di antara kedua kelompok supporter tersebut. Ketika bermain di Bandung, tim Persija harus menggunakan kendaraan lapis baja Barakuda untuk keselamatannya. Situasi ini menyoroti lingkaran setan rasa takut dan permusuhan yang tak henti-hentinya terjadi di antara kedua belah pihak. Persaingan ini telah melampaui batas olahraga dan lebih menyerupai persiapan untuk menghadapi situasi seperti di daerah konflik. Pertandingan ini ternodai oleh tindakan kekerasan yang dilakukan supporter yang merupakan hal yang sangat disayangkan. Dari data yang ada, persaingan antara kedua tim berlangsung seimbang, tanpa ada indikasi keunggulan mutlak di pihak manapun. Justru kesetaraan kekuatan inilah yang membuat setiap pertemuan terasa sangat penting dan memicu ketegangan di luar arena pertandingan. Rivalitas historis ini adalah pilar pertama dan yang paling kokoh. Kebencian terhadap Persib seringkali dimulai dari sini. Namun, persaingan ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar.
Persib memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan para pendukung setianya yang dikenal sebagai Bobotoh. Mereka merupakan kelompok supporter yang paling bersemangat dan setia di Indonesia. Bagi Bobotoh, Persib bukan sekedar klub sepak bola, melainkan representasi budaya dan kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat. Pedon bermata dua terbesar bagi Persib adalah pendukungnya yang fanatik. Di satu sisi, fanatisme Bobotoh merupakan kekuatan yang sangat besar. Terbukti dari koreografi yang mengesankan, dukungan berupa nyanyian sepanjang pertandingan, dan kehadiran yang selalu ramai di setiap tempat Persib bermain. Dukungan ini menjadi energi tambahan yang nyata bagi tim. Di lain hal, antusiasme tinggi tersebut acap kali menjadi perilaku yang mencemari reputasi tim. Ketika performa tim menurun, para penggemar kerap melakukan demonstrasi, menyalakan suara di stadion, atau bahkan memilih untuk tidak menonton pertandingan sebagai wujud ketidakpuasan. Tindakan-tindakan tersebut yang sering disertai dengan kerusuhan, pada akhirnya mengakibatkan klub dikenakan denda dan hukuman tegas. Gambaran yang umum di mata masyarakat adalah citra kelompok yang seringkali dianggap agresif dan merasa lebih unggul. Inilah letak kontradiksinya. Dukungan penuh dan setia dari Bobotoh yang merupakan aset terbesar bagi Persib justru berdampak buruk pada citranya. Kesetiaan yang menghasilkan tampilan dukungan yang spektakuler juga tercermin dalam demonstrasi penolakan yang tegas dan anggapan kesombongan yang memicu permusuhan dari pendukung lawan. Perlu diperhatikan bahwa Bobotoh tidaklah homogen. Di antara para anggotanya, terdapat pula kritik keras terhadap pengelolaan klub, yaitu PT Persib Bandung Bermartabat. Kritik tersebut meliputi aspek komersialisasi, kenaikan harga tiket pertandingan, dan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip sepak bola untuk semua. Hal ini membuktikan tingkat kedewasaan yang tinggi dari basis supporter mereka. Namun bagi publik, pandangan umum cenderung lebih berpengaruh daripada detail yang sebenarnya terjadi di dalam klub. Identitas sebuah klub dibentuk oleh para pendukungnya, baik saat klub meraih kesuksesan maupun ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, persaingan lama dan anggapan kesombongan dari para penggemar mungkin berperan. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya memadai. Terdapat aspek psikologis yang memperkuat kebencian ini menjadi isu di tingkat nasional, khususnya ketika Persib mengalami masa sulit. Persib Bandung merupakan salah satu klub sepak bola Indonesia yang paling kaya dan memiliki basis penggemar yang luas. Karena memiliki pemain-pemain mahal dan sumber daya finansial yang besar, Persib selalu diharapkan untuk meraih kesuksesan. Kondisi ini menjadikan mereka pusat perhatian utama, dan setiap kekalahan yang dialami akan menjadi bahan sorotan dan kegembiraan bagi tim-tim rival. Apabila performa tim tidak memuaskan, seperti berada di posisi terendah meskipun memiliki pemain-pemain unggulan, maka kritikan yang muncul cenderung lebih tajam dan menyebar luas. Kelemahan dalam pertahanan atau kondisi mental pemain yang kurang stabil menjadi sorotan utama bagi media dan masyarakat umum. Fenomena psikologis turut berperan dalam hal ini. Istilah dari bahasa Jerman, Schadenfreude, menggambarkan perasaan senang ketika melihat orang lain mengalami kesulitan atau kesialan. Dalam dunia olahraga, perasaan Schadenfreude sangatlah kuat. Supporter dari tim lawan atau tim yang lebih kecil merasakan kepuasan ketika melihat tim besar seperti Persib mengalami kemunduran. Kesulitan yang dialami Persib justru menjadi hiburan dan bahan ejekan bagi mereka. Hal ini merupakan wujud agar kelompok lain merasa sejajar atau bahkan lebih unggul meskipun hanya sesaat. Media juga memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik. Setiap hasil negatif atau masalah internal yang dihadapi Persib cenderung menjadi sorotan utama. Pemberitaan yang berlebihan ini memperkuat anggapan bahwa klub sedang mengalami masa sulit, sekaligus menjadi bahan bagi rival untuk melakukan ejekan di platform media sosial. Jadi, rasa benci terhadap Persib juga dipicu oleh popularitas dan dominasinya. Dalam setiap narasi, selalu ada kesenangan tersirat ketika melihat kekuatan besar mengalami kekalahan.
Hingga titik ini, mungkin muncul anggapan bahwa kejadian ini terbatas pada Indonesia saja. Namun, anggapan tersebut keliru. Posisi Persib sebagai pihak yang dibenci atau antagonis merupakan pola umum yang kerap ditemukan dalam budaya sepak bola di berbagai belahan dunia. Selama 20 tahun di Inggris, Manchester United menjadi klub yang paling tidak disukai, terutama karena dominasi tak tertandingi mereka di era Sir Alex Ferguson. Keberhasilan berkelanjutan mereka memicu iri hati dan kebencian, diperburuk oleh anggapan bahwa mereka mendapat keuntungan dari keputusan wasit yang menguntungkan, yang sering disebut sebagai Fergie time. Situasi ini mirip dengan bagaimana kegagalan Persib sebagai klub besar seringkali disambut dengan sorak-sorai. Kasus Millwall FC juga menjadi contoh. Kebencian terhadap klub ini sebagian besar disebabkan oleh catatan panjang tindak kekerasan oleh para pendukungnya. Buruknya reputasi ini sangat melekat, sehingga penggemar mereka justru menerima dan bahkan merayakan citra tersebut melalui nyanyian, "Tidak ada yang suka kami tidak peduli." Hal ini berkaitan erat dengan faktor bobotoh, yakni kondisi di mana citra sebuah klub terikat erat dengan citra dan perilaku para pendukungnya. Di Jerman, Bayern Munich kerap menjadi sasaran kebencian akibat dominasi finansial yang dimilikinya. Klub ini dikenal sering memperlemah tim-tim pesaing di dalam negeri dengan merekrut pemain-pemain kunci mereka. Hal serupa terjadi di Spanyol, di mana Real Madrid menuai rasa tidak suka karena praktik Galacticosnya yang dianggap sebagai cara untuk membeli kemenangan serta citra kesombongan yang mereka tunjukkan. Situasi ini paralel dengan stigma klub kaya yang melekat pada Persib Bandung di Liga Indonesia. Kebencian terhadap Persib begitu terasa, karena klub ini mewakili kombinasi dari berbagai ciri khas klub yang sering dibenci. Rivalitas mereka dengan klub lain sudah berlangsung lama, basis penggemar mereka sangat dikenal, dan status sebagai klub besar membuat mereka selalu menjadi target. Dengan demikian, kita telah mengidentifikasi 3 alasan utama yang mendasari kebencian terhadap Persib. Pertama, persaingan panjang melawan Persija yang telah berlangsung 100 tahun memicu permusuhan mendasar. Kedua, peran bobotoh yang bersifat ganda karena kesetiaan tinggi mereka terkadang dianggap sebagai agresi dan kesombongan oleh orang lain. Ketiga, mentalitas klub unggulan yang membuat kegagalan mereka secara otomatis menimbulkan kepuasan tersendiri bagi lawan-lawannya. Permusuhan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia merupakan hasil dari akumulasi sejarah, kekentalan identitas kelompok penggemar, serta dinamika psikologis yang lazim terjadi pada masa dalam dunia olahraga. Karakteristik sebagai tim yang paling sering menjadi sasaran kebencian pada akhirnya sangat penting untuk menghidupkan sebuah liga. Persib, dengan perannya sebagai salah satu rival utama, menjadi pusat perhatian dalam persaingan, membangkitkan semangat para pendukung tim lain, serta menciptakan alur cerita yang menarik dalam setiap musim kompetisi. Di kancah sepak bola Indonesia yang luas, mereka adalah rival yang kehadirannya dinanti-nantikan untuk ditentang. Dengan mengemban peran tersebut, mereka justru memperkaya alur cerita dan membuatnya semakin memikat bagi para penggemar. Apa pendapat Anda? Mengapa Anda mencintai atau tidak menyukai Persib? Sampaikan jawaban Anda pada bagian komentar ya.